Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Perkenalkan, Pak, saya Dr. Imam Askarafi, dokter yang bertugas pada hari ini ya, Pak. Sebelumnya saya sambil izin menulis ya, Pak. Mangga, Dok. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rio, Bapak Rio. Usianya, Pak? 24 tahun. 24 tahun. Pekerjaan Bapak sebagai? Pekerjaan saya sebagai wira swasta, Dok. Oke, Pak. Untuk alamat Bapak sendiri? Di Jalan Kalimantan, Dok. Baik, Pak. Saya izin bertanya-tanya ya, Pak. Untuk keluhan utama Bapak datang apa ya, Pak? Ini, Dok, saya mengalami nyeri pada lutut sebelah kanan saya, Dok. Lutut kanan nyeri, Pak? Iya, Dok. Kalau untuk sejak kapannya itu, Pak? Kurang lebih 1 bulan, Dok, sudah durasinya. 1 bulan. Itu sebelumnya kenapa ya, Pak? Kok bisa nyeri gitu? Mungkin sebelumnya saya pernah kecelakaan, Dok, dari motor, dan posisi jatuhnya itu saya terduduk gitu, Dok. Oleh karena itu mungkin kayak kelipet gitu, Dok, kaki kanan saya, jadi lututnya sakit. Sebelumnya ada pengobatan, Pak? Kebetulan saya belum pernah berobat, Dok. Baru kali ini ya, Pak, datang? Iya, Dok. Oke. Jadi di sini Bapak itu jatuh terduduk terus menyebabkan lutut kanan Bapak sakit ya? Iya, Dok. Oke. Saya tanya lagi ya, Pak, di kaki Bapak itu ada kemerahan gitu nggak, Pak? Ada, Dok. Merah ya. Terus lemes gitu nggak kakinya, kayak susah Iya, Dok, digerakin, agak kaku suka gitu? lemah dan kaku gitu, Dok. Oke. Itu dari kapan, Pak? Dari kurang lebih ketika sehabis kecelakaan aja, Dok. Oh, berarti udah sebulan juga itu ya? Iya, Dok. Oke, Pak. Tapi iya gitu, Dok. Ada bengkak gak, Pak? Ada, Dok. Ada Bengkak juga ya. Oke. Kalau ada kelainan lain gak, Pak, di kakinya? Tidak ada, Dok. Oh, untuk kelainan ada, Dok. Kaki saya ini jadi kan kalau normal ini agak miring gitu, Dok. Oh, jadi bengkok si kakinya? Iya. Oke, Pak. Nah, baik, Pak, mungkin untuk kaki Bapak ini kenapa bisa bengkok itu karena sebelumnya kaku sebulan, terus bengkak juga, terus nyeri juga ya, Pak. Nah, karena sakit itu juga nyebabin kaki Bapak lemah gitu ya, Pak. Iya. Jadi pas Bapak jalan tuh nggak stabil tuh, Pak. Terus karena jatuh juga ada rasa baal gitu, Pak, jadi mati rasa gitu kaki Bapaknya. Iya, Dok, ada mati rasa gitu, Dok. Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ortopedia, Pak, dengan metode look, feel, move, dan beberapa tes lainnya. Apakah Bapak mengizinkan? Mengizinkan, Dok. Baik, Pak. Sebelumnya mari kita berdoa bersama ya, Pak, untuk melakukan tesnya. Kita mengucapkan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, Pak. Selanjutnya Bapak silahkan ke meja pemeriksaan dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Pak. Ya, baik, Dok. Baik, selanjutnya pada saat pasien berjalan ke meja pemeriksaan, kita harus memperhatikan postur dan cara berjalan dari pasien tersebut. Baik, di sini saya sudah melakukan pencuci tangan dengan baik dan benar dan menggunakan hand glove. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan di mana saya akan minta pasien berbaring. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan kulit, di mana memeriksa apakah ada memar, karena ini mungkin menunjukkan trauma. Kemudian apakah ada luka, lalu apakah ada perubahan warna. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan bentuk dari kaki tersebut, apakah terlihat pembengkakan, difus atau terlokalisir, muscle wasting atau kehilangan massa otot. Hal ini bisa terjadi akibat tidak digunakan, nyeri atau ketidakmampuan lain atau denervasi otot yang terkena. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kelainan bentuk, di mana angulasi atau malalignment, pemendekan dan rotasi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kulit, di mana pemeriksaan kulit ini apakah kulitnya hangat, dingin, menyebar, atau terlokalisir, dingin asimetris, kemudian lembut. Selanjutnya hipoestesia itu menggunakan ujung kapas seperti ini. Apakah terasa, Pak? Iya, Dok. Yang ini apakah terasa, Pak? Iya, Dok. Baik. Selanjutnya saya akan memeriksa garis luar dari tulang, penjajaran tulang normal, apakah benjolan ada. Dimana untuk pengukuran sendiri itu dia dimulai dari tulang pinggul sini ke tulang mata kaki di bagian median atau bagian dalam. 85 ya, Pak. Lalu kita memeriksa sebelahnya lagi untuk memastikan ukurannya sama. Jika didapati ukurannya berbeda, maka di situ ada kelainan.
Baik, untuk ukuran panjangnya sama, itu 85. Kemudian melakukan pemeriksaan infusi sendi, di mana palpasi sendi dan untuk apakah ada cairan atau tidak. Itu di bagian sini kita memeriksa apakah ada cairan di kedua kakinya untuk menjadi perbandingan. Selanjutnya memeriksa gumpalan, ukuran tepian, konsistensi mobilitas dan kelembutan. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian distal, di mana palpasi dari pengisian kapilernya itu di tibialis posterior dan pada bagian dorsalis penis. Baik, selanjutnya periksa juga sensasi atau rangsangan halus, rangsangan kasar, nyeri dan suhu bandingan dengan sisi kolateral dan proksimal. Apakah terasa, Pak? Iya dong. Apakah terasa, Pak? Iya dong. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan anterior dower test, yang dimana saya akan meminta pasien untuk menekukkan kaki sejauh 90 derajat. Di sini, punten Pak, kakinya boleh diangkat, tekuk ya Pak. Nah, posisi tangan seperti ini. Nah, di sini setelah 90 derajat, pasien terlentang, bungkus tangan dengan di sekitar tibia proksimal dengan jari-jari. Kemudian posisikan ibu jari di atas subaritas tibia dan minta pasien untuk rileks. Tarik tibia ke depan dan rasakan gerakan anterior tibia pada tulang paha. Punten ya Pak. Baik Pak, boleh turunkan. Kita melakukan pemeriksaan sebelahnya lagi Pak. Lakukan hal yang sama. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa pada ligamen kolateralnya. Untuk pemeriksaannya ini ada varus test dan valgus test. Untuk varus test itu posisikan tangan kanan di bagian median dari kaki kanan dan tangan kiri di bagian lateral kaki kiri di mata kakinya. Dorong perlahan sambil diangkat. Betul ya Pak? Pemeriksaan varus ini dan valgus bertujuan untuk memeriksa apakah ada cedera pada ligamen lateral dan medialnya. Untuk valgus itu sebaliknya, tangan kiri di bagian lateral dari kaki kanan di lutut, kemudian tangan kanan di bagian median di mata kaki kanan, diangkat dan sedikit didorong ke dalam. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan tes kompresi apply, yang dimana pasien akan berbaring telungkup, lutut ditekuk hingga 90 derajat, dan kaki telapak bagian eninya akan sedikit diputar-putar dan diangkat. Punten Bapak, boleh telungkup berbaringnya. Punten ya Pak, kakinya ditekuk dulu. Baik, setelah kaki ditekukkan seperti ini, gerakan sambil ditekan ke kanan dan ke kiri, diputar secara internal dan eksternal. Kita melakukan sebelah kanan ke sebelah sini lagi ya Pak. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa tes Simon, yang dimana untuk memeriksa apakah ada ruptur atau cedera pada tendon Achillesnya dengan cara memberikan sedikit kontraksi pada tendon Achillesnya. Jika bagian telapak kaki bergerak, berarti kemungkinan tidak ada cedera pada tendon Achillesnya. Dilakukan pada kaki kanan dan kiri. Baik, untuk Bapak ini tidak ada cedera pada tendon Achilles. Selanjutnya kita akan melakukan penafsiran pada kondisi Bapak ini. Boleh Bapak diputar kembali badannya, di mana Bapak ini sehat, kemudian otot dan gaya tariknya juga ditransmisikan melalui tendon Achilles tadi, berarti tidak ada masalah ya Pak pada tendon Achilles Bapak. Kemudian kita akan melakukan pengetesan tentang gerakan, yang dimana
melakukan pemeriksaan fleksi ekstensi dan abduksi aduksi. Bapak punten, kakinya boleh sedikit diangkat lalu ditekuk. Oke, lalu diteruskan kembali Pak. Sebelah sininya juga ya Pak. Tekuk, angkat Pak. Teruskan kembali. Nah, Bapak boleh kaki kanannya didorong perlahan ke bagian luar, pelan-pelan. Baik Pak, kembali ke dalam. Lalu kakinya, bagian telapak kakinya apakah bisa didorong sedikit keluar gitu Pak? Baik, lalu ke bagian dalam seperti ini Pak, diluruskan. Diluruskan gini Pak, agar tekuk ke dalam, ke bawah. Pak. Selanjutnya kita akan melakukan ROM aktif, yang dimana apakah Bapak ada kelainan atau nyeri selama pergerakan. Untuk gerakannya itu stop dulu. Tuh. Baik, selanjutnya minta pasien untuk melakukan ROM aktif, yang dimana untuk memeriksa apakah ada kelainan atau nyeri selama pergerakan. Lalu untuk ROM pasif itu akan dibantu oleh saya untuk melihat juga apakah ada kelainan atau nyeri selama pergerakan. Punten Bapak, kakinya boleh diangkat saja lagi Pak, lagi. Oke, boleh diturunkan kembali. Baik, selanjutnya boleh diangkat lagi Pak. Diangkat terus Pak, kasih tenaga. Oke, boleh diturunkan. Baik, untuk catatan interpretasi pada kekuatan otot Bapak ini, pada pemeriksaan ROM aktif, MO0 itu tidak ada kontraksi aktif. M1 itu fasikulasi kontraksi dapat terjadi, terlihat atau ditemukan dengan palpasi, tetapi tidak cukup menyebabkan setiap gerakan sendi. Kemudian M2 kontraksi dengan sangat lemah, tapi hanya bisa menghasilkan gerakan atau hanya gerakan yang menyamping, tidak bisa melawan gravitasi. Kemudian M3 dapat menghasilkan gerakan melawan gaya gravitasi saat diberi perlawanan oleh pemeriksa, langsung jatuh tanpa perlawanan. Untuk M4 dapat menghasilkan gerakan melawan gravitasi dan menambah resistensi saat diberi perlawanan oleh pemeriksa, langsung jatuh setelah bertahan. Dan M5 itu ada daya normal. Selanjutnya jangan lupa untuk mendokumentasikan hal-hal berikut dalam rekam medis pasien, yang dimana itu tanggal dan waktu, hasil pemeriksaan, diagnosis apakah ada ACL, MCL, LCL, ACL, struktur meniskus, fraktur dan dislokasi atau yang lainnya. Kemudian respon pasien terhadap prosedur dan nama dokter sebagai penanggung jawab, ini itu nama saya sendiri. Alhamdulillah ya Pak, untuk pemeriksaan kali ini sudah selesai. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah bersama Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak.